puji Tuhan, baik, luar biasa Kak. Pastinya luar biasa ya Kak Mary. Iya. Kita sudah memasuki bulan apa ya? Jadi bulan Agustus. Nah, Agustus ini kita memperingati hari apa ya Kak Mary? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Oh ya, tidak terasa ya, kita sudah melewati beberapa bulan dan kita akan mendekati akhir tahun juga ya adik-adik. Iya, Kak. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Bersaat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, untuk mengawali pujian pagi ini kita mau memuji Tuhan, Aku Anak Raja, sambil berdiri pakai gerakan ya. Hati-hati juga ya, karena perilakunya dilihat oleh banyak orang, jadi dia juga harus melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kita mau memuji Tuhan, hati-hati gunakan tanganmu. Sebelum kita melanjutkan pujian kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau di minggu yang baru ini kami boleh mengawalinya dengan beribadah walaupun hanya lewat online. Kiranya Tuhan memberkati kami, mempersiapkan diri kami supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Ines, kalau Kak Ines dipanggil, dijawab ya? Iya, dijawab Kak. Kalau Kak Ines dipanggil, padahal di rumah ada kakak, ada adik, Kak Ines dipanggil berarti Kak Ines yang dipilih, Kak Ines yang diinginkan oleh orang tuanya untuk diberikan sesuatu. Iya, benar. Berarti Kak Ines juga harus meresponnya dengan baik. Pagi ini kita juga mau memuji Tuhan. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, harus dijawab panggilan Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria, Kamu Dipanggil. So
kita bermazmur dari Mazmur pasal 106 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 106 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita bermazmur seperti layaknya kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita bermazmur. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Tria tiap orang yang mendengar. Dengan HMPL. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih di hari ini kami boleh mengikuti HMPL online. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Dan terlebih lagi, tolong mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 2. Sudah menemukan? Mari kita membacanya. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 2 dengan judul Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak berdoa dan berharap adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita. Sebelum kakak bercerita, kakak mau menunjukkan sebuah gambar. Adik-adik lihat gambar berikut ini ya. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar seorang raja. Nah, adik-adik, tahu nggak apa itu tugasnya raja? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Adik-adik, umat Israel itu pada awalnya dipimpin oleh seorang hakim yang merupakan wakil Allah di dunia untuk menyampaikan kehendak Allah yang harus dijalankan oleh umat Israel. Namun ternyata umat Israel melihat
kalau bangsa-bangsa lain dipimpin oleh seorang raja. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel juga meminta kepada Allah kalau mereka mau dipimpin oleh raja, tidak mau dipimpin oleh hakim. Nah, adik-adik, cerita hari ini merupakan cerita tentang peralihan kepemimpinan dari hakim-hakim ke kepemimpinan seorang raja. Meskipun bangsa Israel meminta pemimpin seorang raja, namun sistem pemerintahan teokrasi, yaitu sistem politik pemerintahan yang dalam prakteknya menjalankan pemerintahan dengan tetap berpegang pada kedaulatan Tuhan. Karena itu, teokrasi menitik beratkan raja sebagai wakil Tuhan di dunia. Karena itulah seorang raja dipilih atas kehendak Tuhan, bukan maunya rakyat. Nah, Saul ini menjadi raja pertama Israel karena bangsa Israel ingin memiliki raja, bukan hakim. Adik-adik, raja itu adalah seorang yang diberikan tugas dan kepercayaan untuk memimpin. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang dipilih Allah menjadi seorang raja. Ada yang tahu raja siapa ya? Ya, benar. Kita mau mendengar cerita tentang bangsa Israel yang meminta seorang raja untuk memimpin mereka, supaya mereka bisa seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki pemimpin seorang raja. Nah, adik-adik, Allah mengabulkan permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja sebagai pemimpin, bukan lagi hakim. Ada yang tahu siapa raja umat Israel yang pertama? Ya, namanya Saul. Saul merupakan seorang keturunan dari suku Benyamin. Saul seorang yang muda, memiliki wajah yang elok, ganteng, dan memiliki badan yang tinggi, serta berasal dari kaum berada. Saul digambarkan sebagai sosok yang memiliki perawakan sangat baik sebagai calon raja. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Allah yang kita kenal dan sembah merupakan Allah yang penuh kasih. Meskipun umat Israel menolak kepemimpinan Allah melalui kepemimpinan hakim-hakim, tapi Allah tidak meninggalkan umatnya, melainkan tetap mengambil bagian untuk menetapkan seorang raja yang akan memimpin umat Israel. Selain itu, kita juga belajar bahwa raja merupakan seorang pemimpin di dunia yang tidak berjalan sendiri karena seorang raja merupakan wakil Allah di tengah dunia untuk meneruskan dan menghadirkan damai Allah di dunia ini. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk dapat memakai siapapun sebagai wakil Allah di dunia ini. Melalui hal itu, kita diingatkan bahwa seorang raja merupakan wakil Allah di dunia untuk menjaga dan meneruskan kehendak Allah bagi seluruh umat. Saul sebagai raja pertama umat Israel yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wakil Allah di dunia. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik diajak untuk mengetahui bahwa Allah dapat memilih dan memakai siapapun termasuk kita untuk mewujudkan rencana Allah meneruskan damai sejahtera Allah di dunia ini. Adik-adik, ingat ya bahwa karya keselamatan Allah yang telah kita terima merupakan bagian dari pemilihan Allah untuk mengajak adik-adik dan Kak Vince untuk meneruskan berita kebenaran Injil kepada semua orang. Adik-adik, mari kita teruskan damai sejahtera Allah yang sudah kita terima untuk siapapun di sekeliling kita. Orang tua, keluarga, maupun teman-teman yang ada di sekolah atau di rumah.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan cepat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kasih kami sudah mendengarkan firman. Terima kasih kami sudah boleh belajar. Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan selalu pimpin dan menyertai kami. Tolong kami Bapa, kami selalu menghormati para pemimpin dalam kehidupan kami. Pemimpin yang Tuhan hadirkan seperti orang tua kami, kakak kami, guru-guru kami. Ajar kami untuk menghormati mereka dan mentaati kepemimpinan mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami untuk boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Berikan hikmat buat mereka. Berdoa juga buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Berdoa buat gereja kami, GBI Bukit Harapan. Tuhan boleh memberkati kami di dalam melanjutkan proses renovasi gereja dan berbagai rencana yang ada dalam gereja kami, biar semua boleh berjalan atas kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta Monika, Ibu Pendeta Monika bersama dengan keluarga dan kekuatan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga beliau boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa buat berkat PA dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Tuhan boleh memberkati adik-adik layan dalam sekolah mereka, dalam pendidikan, dan dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat sekeliling mereka. Berdoa juga buat kakak layan dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Berkati kakak layan semuanya, sehingga mereka boleh melakukan tugas panggilan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Maka ada di surga, dikuduskan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena kerajaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang adik-adik berikan, adik-adik bisa titipkan pada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Ku beri persembahan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna untuk gereja dan pelayanan kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan Cinta Akan Yesus. Ibadah segera berakhir, karena itu sebelum
Ibadah berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang HMPA online pagi hari ini. Berkati kami untuk kami jadi pelaku firman, dan berkati kami juga dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Tolong kami untuk kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.